Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ardiansyah dengan NIM 6211421012. Saya Rizka Fitri Andanata dengan NIM 621142103. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami, yakni struktur organisasi olahraga untuk kebutuhan mata kuliah manajemen olahraga. Dosen pengampu Dr. Baitul Mukarramah, SSI, MSI, MIG. Di sini kami akan menjelaskan mengenai struktur organisasi olahraga. Diawali dengan pengertiannya dahulu. Struktur organisasi olahraga adalah sebuah susunan berbagai komponen atau unit kerja dalam sebuah organisasi yang terdapat pada bidang keolahragaan. Struktur organisasi olahraga juga berarti sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, yakni mengenai fungsi struktur organisasi olahraga dibagi menjadi 4, yakni kejelasan tanggung jawab, lalu kejelasan hubungan, lalu kejelasan kedudukan, yang terakhir kejelasan uraian tugas. Dari kejelasan tanggung jawab sendiri, setiap komponen baik dari komponen pimpinan hingga keanggotaannya memiliki tanggung jawab masing-masing. Lalu kejelasan jalur hubungan, dari setiap komponen sendiri memiliki komponen hubungan masing-masing untuk menyelaraskan tujuan dalam organisasi. Selanjutnya kejelasan kedudukan. Di sini menjelaskan mengenai kedudukan dari suatu komponen struktur organisasi dari pimpinan hingga bawahan. Yang terakhir yakni kejelasan uraian tugas, yakni jenis tugas-tugas yang diatur oleh komponen-komponen baik dari pimpinan hingga bawahan. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi, yaitu yang pertama ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, pembinaan prestasi, ada bendahara, ada PD, kesekretariatan, ada dana usaha, dan ada perlengkapan. Nah, yang pertama di sini ada ketua. Ketua itu bertugas untuk mengkoordinasi dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan organisasi dan program kerjanya serta mempertanggungjawabkan secara internal kepada organisasi. Terus yang kedua ada wakil ketua, itu punya tugas mengkoordinasi dan mengorganisasikan seluruh penyelenggara organisasi dan program kerja di seluruh bidang dalam pengurusan dan mempertanggungjawabkan kepada ketua. Terus yang ketiga ada sekretaris yang bertugas sama juga untuk mengkoordinasi dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan program organisasi, bidang administrasi dan tata kerja organisasi dan mempertanggungjawabkan kepada ketua. Terus yang keempat ada bendahara yang bertugas untuk mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh aktivis pengelolaan keuangan organisasi. Terus selanjutnya ada pembinaan prestasi, yaitu bertugas untuk mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh aktivitas pengembangan sumber daya manusia terkait program latihan dan prestasi. Selanjutnya ada PD, yaitu Humas Publikasi dan Dokumentasi, bertugas untuk mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh aktivitas kegiatan organisasi menjadi narahubung, publikasi media sosial dan dokumentasi seluruh kegiatan. Terus selanjutnya ada dana usaha yang bertugas untuk mengkoordinir, mengatur dan mengelola sumber dana setiap kegiatan baik mengadakan atau mengikuti dan mempertanggungjawabkan kepada bendahara. Yang selanjutnya ada kesekretariatan yang bertugas untuk mengkoordinir dan mengatur seluruh kegiatan setiap bidang organisasi. Terus yang terakhir ada perlengkapan yang bertugas untuk mengkoordinir, mengelola, mendata dan menjaga seluruh perlengkapan dan peralatan. Selanjutnya di sini ada jenis struktur organisasi dalam olahraga, yaitu yang pertama ada struktur fungsional, yaitu terdiri dari divisi pembinaan dan prestasi, divisi pemasaran usaha dan dana, divisi HR dan SDM, dan ada divisi perlengkapan. Yang kedua ada struktur usaha, yaitu susunan yang melakukan pengembangan dengan melakukan riset supaya berkembang secara luas. Yang ketiga ada struktur matriks, yaitu susunan yang dibentuk untuk mengerjakan proyek yang sedang dikembangkan yang dikepalai pimpinan. Yang keempat ada struktur jobdesk, yaitu struktur yang dibentuk hanya untuk mengerjakan jobdesk
Selanjutnya kami akan membuka sesi diskusi dengan membuka 3 pertanyaan. Baik, silakan Mas Bisa. Izin bertanya, apa yang terjadi jika struktur organisasi olahraga yang dirancang tidak tepat dan tidak efektif juga? Terima kasih. Pertanyaan yang akan dilakukan selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raditya Zari dari 6211421007. Di sini saya ingin bertanya, menurut Anda bagaimana cara mengatasi anggota atau panitia organisasi yang hiperaktif atau pasif? Misal kalian itu menjadi ketua organisasinya, menurut Anda bagaimana cara mengatasinya? Ya baik. Selanjutnya. Pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila suatu organisasi itu tidak ada struktur organisasinya? Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari Mas Bisa terlebih dahulu. Apa yang terjadi jika struktur organisasi olahraga yang dirancang tidak tepat dan tidak efektif? Menurut saya, jika tidak efektif maka tidak akan terarah apa tujuan yang akan dicapai. Dengan catatan bahwa jika tidak ada struktur organisasi dalam olahraga, maka pastinya akan terjadi kewalahan karena tidak ada yang mengatur. Pasti akan kegiatan-kegiatan itu tidak terencana dan dapat dipastikan tidak akan sempurna. Sedikit menambahi, karena kan struktur organisasi itu berperan penting dalam suatu organisasi untuk mengatur hubungan antara individu dan organisasi. Bagaimana Mas Isa? Baik, cukup jelas. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Nizar. Misal Anda menjadi ketua organisasi, menurut Anda bagaimana cara mengatasi anggota atau panitia organisasi yang tidak aktif atau bisa disebut pasif? Menurut saya harus ada hubungan baik antara pimpinan atau bawahan, harus seperti ada saling ketemuan seperti diskusi dan juga adanya pengawasan kerja. Sedikit menambahi, mungkin kalau dari saya, yang pertama mencoba bicara kepada anggota organisasi tersebut, apakah ada faktor yang membuat anggota tersebut itu kenapa kok menjadi pasif dalam organisasi. Mungkin jika tidak ada faktor yang mempengaruhinya, langsung aja diberi sebuah peringatan, dan jika peringatan tersebut tidak direspon juga sama anggota tersebut, secara terpaksa juga kita harus mengeluarkannya dari organisasi tersebut daripada akan mengganggu anggota-anggota yang lainnya. Bagaimana sebelum Terima kasih. Terus yang terakhir, pertanyaan dari Mas Bima, apa yang terjadi jika tidak ada struktur organisasi dalam olahraga? Jika tidak ada struktur organisasi olahraga, maka dipastikan tidak akan terjadi kewalahan karena tidak ada yang mengatur. Pasti kegiatan kesiapan atau hal lainnya akan tidak sempurna. Bagaimana jawaban dari kelompok kami? Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan ucapan atau kata, mohon dimaklumi. Baik, maksud saya benar saya ini itu organisasi olahraga adalah tujuan berbagai komponen unit kerja dalam sebuah organisasi, terutama pada bidang olahraga. Tujuan yaitu agar setiap komponen berjalan secara optimal dan efektif dalam aktivitas organisasi olahraga. Dengan adanya struktur organisasi olahraga, maka mampu menciptakan lingkup dalam mengembangkan olahraga yang maju dan berprestasi. Kasih kelompok kami apabila ada kesalahan atau ucapan kata mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.